Dunia balap sedang berduka dengan meninggalnya sepupu Maverick Vinales, Dinberta Vinales, setelah kecelakaan pada Race 1 World Cup 300 Spanyol. Meskipun semua sesi di hari Sabtu tanggal 25 September kemarin dihentikan, seluruh sesi pada hari Minggu ini tetap digelar dengan mengesampingkan duka yang baru saja terjadi. Hal itulah yang membuat salah satu pembalap senior yang sekarang balapan di kategori World Cup meradang. Dialah pembalap yang pernah mencicipi kelas Premier MotoGP, kini membela tim GAP Motorzur Racing by Puccetti, Michael Fabrizio. Michael Fabrizio memutuskan mundur dan memboikot sisa gelaran Worlds BK Spanyol 2021 pada hari Minggu ini. Aku menolak untuk balapan untuk menghormati kehidupan seorang manusia. Dan aku akan pensiun. Ini saatnya untuk bilang cukup. Hari ini adalah hari buruk, meninggalnya pembalap berusia 15 tahun, ungkap Fabrizio dilansir Gridotto.com dari paddockgp.com. Meninggalnya Dinberta Vinales membuat Fabrizio pun kepikiran, hingga akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia balap di usianya yang sudah 37 tahun ini. Aku berbaring di kasur menatap langit-langit kamar selama 5 jam, berpikir soal indahnya momen yang diberikan olahraga ini kepadaku. Tapi kembali setelah 6 tahun, aku merasakan perubahan besar di dunia ini, ungkap Fabrizio. Fabrizio menilai persaingan pembalap saat ini sangat ketat, dengan banyaknya orang yang ikut balapan dalam satu kelas. Terlalu banyak pembalap minim pengalaman atau bahkan tanpa pengalaman, tidak ada di kejuaraan dunia tapi di kejurnas dimanapun, semuanya dilakukan untuk mendapat kursi terakhir, demi uang, ungkap pembalap asal Italia ini. Uniknya, Fabrizio malah menyalahkan Marc Marquez. Beberapa tahun lalu ketika Marc Marquez ke MotoGP, Valentino Rossi dikritik karena kebanyakan komplain soal manuver salah Marquez. Kau seharusnya setuju dengannya. Marc telah menjadi patokan, ucap pembalap yang juga pernah bertahun-tahun di Worlds BK ini. Anak-anak muda ini meniru caranya mengeksploitasi, melaju jauh menuju batasnya, menikung di samping musuhnya dengan mengambil risiko di setiap incinya, tegasnya. Fabrizio menilai harus ada perubahan pada kelas-kelas junior seperti di World Cup 300 ataupun Moto3, bahkan di Talent Cup. Masih banyak pembalap muda yang masih sembrono dalam balapan. Selain Marc Marquez, Fabrizio juga menyalahkan FIM sang induk balap motor dunia. Sebagai tambahan, trek juga harus ditinjau lagi dan area bersih harus ditambah lagi. Semua ini karena FIM yang tidak memainkan peran protektif tapi hanya mementingkan bisnis, jelasnya. Kejuaraan Dunia MotoGP 2021 telah mendekati seri-seri akhir perlombaan. Tercatat, MotoGP 2021 sudah menggelar sebanyak 14 seri balapan. Saat ini, Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha menjadi penguasa klasemen sementara musim ini. Quartararo berhasil mengumpulkan 234 poin dan merebut 5 kemenangan serta 4 podium. Pembalap berjulukan El Diablo itu mendapatkan perlawanan sengit dari penghuni peringkat kedua, yakni Francisco Bagnaia Ducati Lenovo. Bagnaia sukses mencatat 2 kemenangan serta 4 podium mampu menempel Quartararo dengan 186 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2021 antara dua pembalap tersebut semakin ketat mengingat perlombaan masih menyisakan 4 seri lagi. Mantan pembalap MotoGP Marco Melandri pun turut berbicara soal peluang antara Quartararo dan Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Melandri pun memprediksi bahwa seri ke-15 yakni MotoGP Amerika 2021 akan menjadi balapan penentu untuk mengunci gelar juara dunia. Bagnaia yang baru saja merebut 2 podium kemenangan beruntun sedikit diunggulkan untuk kembali menang di sirkuit Austin. Pecco Bagnaia dalam kondisi yang luar biasa. Seri penentuan gelar juara dunia menurut saya adalah di Amerika, kata Marco Melandri dilansir dari Paddock GP. Ini bisa menjadi sedikit sulit bagi Ducati, dengan kondisi trek yang menurun. Tetapi Pecco dalam kondisi yang baik dapat mengejutkan bahkan di trek di mana motornya tidak unggul di atas kertas, sambung Melandri. Kendati demikian, Marco Melandri tak bisa meremehkan keganasan Fabio Quartararo. Dalam 14 seri MotoGP 2021, Quartararo menjadi satu-satunya pembalap yang selalu menyentuh garis akhir dan selalu membawa pulang poin. Tapi Quartararo luar biasa. Itu tidak akan mudah karena dia tidak pernah membuat kesalahan dan di masa-masa sulit dia selalu mampu melewatinya, ujar Marco Melandri.
Di Misano, misalnya, dia tahu dia tidak akan pernah melaju mulus, tetapi dia masih ingin berusaha bahwa dia ada di sana dan tidak akan menyerah, lanjut pria 39 tahun itu. Ini tentu menjadi dua pembalap yang paling diunggulkan di atas pembalap lain, pungkasnya. Aprilia Racing Team Gresini selaku tim pabrikan di MotoGP, tak membuang waktu sesi tes MotoGP Misano yang berlangsung 2 hari pada tanggal 22 sampai 23 September tahun 2021. Pasalnya, dengan 4 seri tersisa di MotoGP 2021, Aprilia mulai tampil kompetitif. Bahkan dengan podiumnya Alex Espargaro di seri MotoGP Inggris 2021, sisi kompetitif lainnya juga berlangsung di MotoGP Aragon dan MotoGP San Marino. Dengan masih menyandang status sebagai tim konsesi, maka Aprilia Racing masih bisa banyak melakukan riset jika dibandingkan pabrikan lain di MotoGP. Maka itu, Aprilia Racing memanfaatkan waktu tes MotoGP Misano lalu untuk fokus mengejar performa di 4 seri tersisa sembari mencoba beragam part untuk di MotoGP 2022. Menjadi menarik, Paolo Bonara selaku manajer balap Aprilia Racing Team Gresini belak-belakan mengakui kekurangan dari motor MotoGP Aprilia RSGP 2021. Tentu saja, kami mencoba banyak part sesuai dengan tujuan di 2022. Seperti yang bisa dilihat, di trek kami mencoba 3 tipe dari sayap winglet depan, bilang Paolo Bonara dilansir Autorace.id dari MotoGP.com. 3 sayap yang dimaksud Paolo Bonara adalah aerofiring atau winglet dengan desain serupa, namun memiliki dimensi yang berbeda, sedikit lebih ramping. Berdasarkan komentar pembalap, hasilnya cukup positif. Tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang dipakai saat ini, jelas Paolo Bonara lagi. Komentar yang didapat, tentu saja berasal dari 3 pembalap mereka, yaitu Maverick Vinales, Alex Espargaro dan juga Lorenzo Savadori. Menurut manajer balap Aprilia Racing Team Gresini ini, masukan dari 3 pembalap tersebut sangat penting untuk pengembangan RSGP 2022. Sedangkan untuk menghadapi 4 seri tersisa di musim ini, Aprilia Racing juga fokus dalam geometri motor RSGP 2021. Karena dalam beberapa balapan terakhir, kami kesulitan dari area hard braking dan juga untuk memasuki tikungan, beber pria asal Italia ini. Kesulitan itu dialami oleh kedua pembalap kami, Alex dan Maverick. Maka itu, kami sangat fokus untuk bekerja di area tersebut untuk memberikan rasa nyaman dan percaya diri lebih untuk pembalap kami, pungkas Paolo Bonara.